Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurmin dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester genap. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami perbedaan kritik sastra dan esai. Pengertian kritik sastra dan esai. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ciri-ciri kritik sastra. 1. Memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. 3. Menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. 4. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. 6. Tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. 2. Singkat. 3. Memiliki gaya pembedah. 4. Selalu tidak utuh. 6. Memenuhi kebutuhan penulis. 7. Memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Sistematika kritik dan esai. Kritik berupa argumen, pernyataan pendapat atau tesis, dan terakhir penegasan ulang. Sementara esai berupa pendahuluan, pernyataan umum, isi berupa argumen, dan terakhir simpulan atau penegasan ulang. Macam-macam kritik sastra. Dari segi bentuk ada berupa kritik teoritis dan kritik terapan. Dari segi pendekatan ada kritik memetik, kritik ekspresif, kritik pragmatik, dan kritik objektif. Dari segi pelaksanaan praktik kritik ada kritik judisial, kritik impresional, dan kritik induktif. Pembagian esai ada 4. Esai deskriptif refleksif, esai ulasan abstrak, esai argumentatif, dan esai sastra. Kerangka esai. 1. Topik atau judul. 2. Jenis esai. 3. Penafsiran yang berisi pengantar, pengembangan, dan kesimpulan. Kebahasaan kritik sastra dan esai. 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. 2. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. 3. Menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 4. Menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Unsur pendukung kritik berisi sinopsis karya, alasan logis, dan teori pendukung. Tahap menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. 1. Tahap deskripsi. 2. Tahap penafsiran. 3. Tahap analisis. 4. Tahap evaluasi. Langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. 1. Menentukan judul esai. 2. Menentukan topik permasalahan. 3. Menentukan tujuan penulisan esai. 4. Menentukan jenis esai yang akan ditulis. 5. Membuat kerangka paragraf. 6. Membuat paragraf pembuka. 7. Membuat paragraf pengembang. Dan 8. Membuat paragraf penutup.
Contoh kritik sastra, kata kehendak menjadi lembu. Mari kita perhatikan contoh kritik sastra berikut ini. Judul, kata kehendak menjadi lembu. Penulis Nur Sultan Iskandar. Penerbit Balai Pustaka. Tahun terbit 1978. Paragraf pertama berisi tentang sinopsis cerita kata kehendak menjadi lembu. Paragraf kedua dan ketiga masih membahas tentang sinopsis cerita tentang kata hendak menjadi lembu. Selanjutnya pembahasan tentang kritik sastra berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan cerita tentang kata hendak menjadi lembu. Contoh esai. Contoh esai ekonomi, judul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Paragraf pertama menyatakan pendahuluan atau pernyataan umum tentang COVID. Paragraf selanjutnya membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Paragraf terakhir berisi tentang kesimpulan dari dampak perekonomian Indonesia selama COVID-19, ditandai dengan kata jadi atau dapat disimpulkan bahwa. Demikianlah materi tentang memahami kritik sastra dan esai. Setelah Anda menyimak video tentang materi kritik sastra dan esai, ajukanlah pertanyaan berdasarkan hasil menyimak video tentang materi kritik dan esai. Tugas berikutnya menulis 1 kalimat kritik sastra dan 1 kalimat esai pendahuluan. Demikianlah materi tentang memahami kritik sastra dan esai. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.